Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, have nice day for all. How are you today? Ustazah harap semuanya selalu dalam keadaan baik. Nah, teman-teman semua, Ustazah hari ini senang sekali. Ustazah akan kembali menambah kosakata dan ilmu pengetahuan teman-teman dengan belajar bahasa Inggris bersama. Bagaimana, sudah siap semuanya? Ustazah harap semoga semua teman selalu diberikan semangat dan antusias dalam menuntut ilmu. Nah, agar Allah mudahkan aktivitas kita hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama, yuk kita sama-sama berdoa ya. Let's pray. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Amin. Are you ready? Nah, mudah-mudahan teman-teman selalu siap ya. Hari ini Ustazah mau ajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai descriptive text of person, yaitu menggambarkan mengenai seseorang. Nah, di bawahnya adalah generic structure atau prosedurnya. Ada identification, di mana maksudnya adalah mengidentifikasi orangnya itu siapa yang mau diceritakan. Lalu description, gambaran mengenai orang yang sedang kita ceritakan, dijelaskan. Nah, Ustazah akan lebih mendalam karena kemarin kita sudah mengenal descriptive text. Sekarang kita fokus ke descriptive text of person. Nah, hari ini Ustazah mau teman-teman mengingat kembali, mungkin teman-teman pernah belajar ya di kelas 5 tentang descriptive text. Descriptive berasal dari kosakata describe. Describe itu artinya menggambarkan suatu hal, bisa benda, bisa suasana, bisa tempat, bisa orang. Nah, digambarkan, diceritakan, dijelaskan, itulah ciri dari descriptive text. Oke, Ustazah punya definisi dari descriptive text. Kita lihat ya, inilah definisi secara teori apa itu descriptive text. Kita lihat. Oke, descriptive text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Nah, dari definisi tersebut kita tahu bahwa descriptive text merupakan teks yang menjelaskan mengenai sesuatu hal. Nah, tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek atau benda yang akan dijelaskan atau digambarkan kepada si pembaca. Jadi, dalam descriptive text, teman-teman membuat informasi bagaimana pembaca bisa seolah-olah melihat atau merasakan keadaan yang penulis rasakan. Oke, jadi dibuat sedetail mungkin informasi yang disampaikan di dalam descriptive text. Nah, karena kita mau buat descriptive text of person di sini adalah orang, berarti kita harus menjelaskan secara detail mengenai identifikasi dan deskripsi seseorang tersebut. Gambarannya mengenai orang tersebut apa? Misalkan dari bentuk tubuh, warna kulit, rambutnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, karakternya baikkah, ramahkah, pintarkah. Nah, kita harus jelaskan secara detail. Nah, dalam descriptive text of person, jenis teks ini banyak menjelaskan atau menggunakan kata sifat, yaitu adjective. Kata sifat atau adjective. Nah, fungsi dari teks ini karena untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek, maka dalam descriptive text akan banyak mempunyai kata sifat. Nah, tadi kata sifat itu sifat dari objek atau benda yang dijelaskan. Contohnya misalkan big itu besar, small, ukurannya kecil, colorful, berwarna, dan lain sebagainya. Jadi di situ banyak menggunakan kata sifat.
Nah, Ustazah akan berikan kosakata dari kata sifat yang sering digunakan dalam membuat descriptive text of person. Tentunya ada beberapa kosakata yang harus teman-teman pahami mengenai atau untuk keperluan menggambarkan, menceritakan seseorang yang kita kenal. Oke, jangan lupa ketika kita menceritakan seseorang, tentu sedetail mungkin agar pembaca bisa seolah-olah melihat orang yang sedang kita ceritakan seperti apa. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan adjektif dalam sebuah kalimat. Nah, contoh yang pertama, Maria is smart and beautiful. Nah, kata sifat di situ ada smart, pintar, and beautiful, cantik. Nah, itu kata sifat. Lalu contoh yang kedua, her parents are older than mine. Her parents are older than mine. Orang tuanya lebih tua dari orang tuaku. Older. Nah, itu sifat. Yang ketiga, Amber has long curly hair. Amber has long curly hair. Nah, di situ kata sifatnya, Amber memiliki rambut keriting yang panjang. Oke, di situ dijelaskan rambutnya keriting dan panjang. Yang terakhir, contoh kalimatnya, John is a long-legged guy. John is a long-legged guy. Nah, kata sifatnya berkaki panjang, dijelaskan. Oh, ternyata John memiliki kaki yang panjang. Nah, teman-teman, dari contoh kata sifat dalam kalimat ini, Ustazah akan berikan kosakatanya. Jadi, nanti silakan didetailkan bagaimana menggambarkan seseorang yang kita kenal. Nah, di sini kosakata yang menggambarkan orang namanya descriptive word and phrase. Word di sini kosakata. Nah, yang pertama menggambarkan complexion. Complexion artinya warna kulit. Nah, warna kulit ini bisa digambarkan dengan kosakata berikut. Ada light, artinya putih. Fair, cerah. Tan, kecoklatan. Dark, gelap. Nah, itu kosakata untuk menggambarkan warna kulit. Selanjutnya height. Height, tinggi badan. Ada tall, tinggi. Short, pendek. Of medium age, sedang. Kemudian age menggambarkan usia. Nah, kosakatanya ada old, tua. Young, muda. Middle age, paruh baya artinya. Yang terakhir elderly, dia tua atau lanjut usia. Selanjutnya, ada build or figure. Bentuk tubuh. Nah, di sini kosakatanya small, kecil. Big, besar. Skinny, kurus. Slim, ramping. Fat, gemuk. Stocky, kekar. Muscular, berotot. Nah, selanjutnya looks, kosakata mengenai penampilan. Beautiful or pretty. Pretty artinya cantik. Cute, imut, juga bisa diartikan manis. Attractive, artinya menarik. Cool, keren. Nah, itu adalah kosakata yang menggambarkan fisik seseorang, dimana agar si pembaca bisa seolah-olah melihat fisik dari orang yang sedang kita bicarakan atau ceritakan. Oke, di sini ada personality or karakteristik. Oke, lebih ke karakter yang dia miliki atau orang yang sedang kita ceritakan itu memiliki karakter seperti apa. Ustazah bagi dua, ada karakter yang baik dan ada karakter yang buruk. Nih, sini karakter yang baik namanya good personal qualities. Nah, di situ kosakatanya ada polite, sopan. Honest, jujur.
Optimistic, optimistic, berpikir positif. Generous, generous, murah hati atau dermawan, dia suka membantu. Diligent, diligent, rajin. Confident, confident, percaya diri. Trustworthy, trustworthy, dapat dipercaya atau jujur, amanah. Dan teman-teman bisa mencari kosakata dari good personal qualities yang lain, misalkan di kamus. Oke, selanjutnya ada bad personal qualities atau karakter yang buruk. Nah, di sini kosakatanya ada selfish, selfish, egois, arrogant, arrogant, sombong atau angkuh. Careless, careless, ceroboh. Short-tempered, short-tempered, pemarah atau mudah marah. Greedy, greedy, tamak, serakah atau pelit. Stingy, stingy, pelit. Irresponsible, irresponsible, tidak bertanggung jawab. Nah, jadi teman-teman dari kosakata yang Ustazah terangkan, teman-teman boleh mencari macam-macam atau jenis personality yang lainnya pada kamus. Nah, kita hari ini mau praktek. Ustazah mau ajak teman-teman praktek membuat descriptive text. Nah, Ustazah akan tampilkan contoh dari descriptive text of person. Di sini Ustazah akan menceritakan tentang seseorang yang spesial, yaitu ibu Ustazah sendiri. Oke, teman-teman coba perhatikan ya, karena ini berkaitan dengan tugas teman-teman atau proyek teman-teman nantinya. My mother. This is about my mother. Ini tentang ibu saya. Her name is Eka Mayasari. Namanya adalah Eka Mayasari. Her body is tall like my youngest brothers. Tubuhnya tinggi seperti adik laki-laki saya. She has tan complexion and black hair. Dia memiliki warna kulit yang kecoklatan dan rambut yang hitam. Her height is as same as mine. Tingginya seperti tinggiku, yaitu setinggi 155 cm. My mother is teacher for me. Ibu saya merupakan seorang guru untuk saya. She is a wise girl who always give me great advice. Dia merupakan perempuan yang bijaksana yang selalu memberi saya sebuah nasihat. We learn about being a hard worker from her. Kami belajar tentang bagaimana bekerja keras dari dirinya. I learned many things about sewing from her. She is a great teacher for me. Saya banyak belajar banyak hal darinya, karena dia merupakan seorang guru yang hebat untuk saya. Every morning, she wakes up earlier than other member in my family. Setiap pagi, ibu saya selalu bangun paling pagi dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. She prepares breakfast for us. She is tough and patient mother. Dia mempersiapkan sarapan untuk kami semua. Dan dia mengajarkan kami tentang harus bagaimana menjadi seorang ibu yang sabar. We love her very much. Kami sangat menyayanginya. Nah, teman-teman, itulah contoh dari descriptive text of person yang Ustazah contohkan. Oke, alhamdulillah Ustazah sudah menginformasikan bagaimana ciri-ciri atau bagaimana cara membuat dari descriptive text. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan proyek. Tugas teman-teman silakan buatlah teks deskripsi yang menceritakan seseorang yang ingin kamu gambarkan. Nah, tadi judulnya adalah descriptive of person. Jadi silakan ceritakan teman-teman, minimal tertuang dalam 15 kalimat. Silakan tulis di buku tulismu ya, dan kirimkan melalui format foto. Saya harap teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri. Boleh teman-teman menggunakan kamus agar teman-teman bisa mencari informasi bahasa Inggris atau kosakata untuk menyusun kalimat. Percaya diri,
Itu kuncinya dalam mengerjakan tugas. Nah, Ustazah harap teman-teman selalu giat dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas teman-teman. Sepakat? Oke. Ustazah tutup. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Have a nice day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.